Inna ad-dina 'indallahil Islam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Masya Allah, perkembangan teknologi melalui media, HP dan yang lainnya luar biasa. Memang di sana ada hal-hal yang negatif, tapi di sana pun juga ada hal-hal yang positif sekali. Bayangkan saya mengetik jempol-jempol saya, menulis tentang kajian, lalu kemudian saya share kepada banyak sekali member-member. Kemudian di-share ke grup-grup, dan ternyata alhamdulillah sekali share berapa banyak orang yang membacanya. Kalau begitu berapa banyak pahala yang bisa kita raih dari media seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a." Siapa yang memberikan tata cara atau yang memberikan contoh tata cara yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi daripada pahala mereka sedikit pun juga. Ikhwatal Islam azanillah wa iyyakum. Kalimat-kalimat thayyibah yang kita ketik dengan jempol-jempol kita ini insyaallah bernilai pahala dan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah." Dan kata-kata yang thayyibah itu adalah sedekah. Bayangkan setiap ilmu yang kita share, lalu kemudian diamalkan oleh masing-masing manusia yang mendapatkannya, yang mendapatkan ilmu tersebut. Bayangkan ya akhi, setiap kali meng-share kalimat-kalimat thayyibah berupa nasihat-nasihat, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, kemudian dibaca oleh ratusan member, dan mereka kemudian mengamalkannya. Berapa banyak pahala yang bisa kita raih, padahal kita tidak banyak melakukan apa-apa. Hanya sebatas dengan mengetikkan jempol-jempol kita, kemudian kita men-share, alhamdulillah. Ini adalah merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk meraih pahala yang besar. Memang betul, alat-alat seperti ini banyak juga mudaratnya. Tapi juga memang banyak sekali manfaatnya, alhamdulillah. Maka orang yang berakal, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang berusaha untuk mencari dan mendulang pahala, dia akan sungguh-sungguh bagaimana ia menjadikan media-media seperti BB, iPhone ataupun yang lainnya sebagai sebuah media untuk mendulang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Banyak orang mendapatkan hidayah melalui media-media seperti ini. Banyak orang mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari media-media seperti ini. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini tentunya sesuatu yang menggembirakan. Oleh karena itu ya akhi azani Allah wa iyyakum, mari kita gunakan alat-alat seperti ini untuk mendulang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan berbagai macam manfaat, untuk mendapatkan berbagai macam ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan. Adapun kemudian mudarat-mudarat yang ada, kita berusaha untuk menghindarinya semaksimal mungkin. Terkadang ketika kita sendirian dengan BB ataupun apa, kita membuka internet, kemudian membuka aplikasi-aplikasi yang diharamkan oleh Allah,
sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat disitulah letak ya malapetaka ketika kita tertipu oleh media-media seperti ini. Memang media seperti ini pun bisa menjadi ladang zina. Seseorang berkenalan melalui BB misalnya dengan seorang wanita ataupun laki-laki yang bukan mahramnya. Ini menjadi malapetaka. Akan tetapi tentunya subhanallah ini sesuatu yang perkara yang tidak baik bagi seorang mukmin untuk melakukannya. Seorang mukmin berusaha untuk mencari pahala dan pahala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana tips agar kita bisa mendulang pahala yang besar dari media-media seperti ini? Yang pertama, tentu kita perbaiki niat kita dulu, bahwa kita membeli BlackBerry ataupun yang semisalnya, niat kita ikhlas. Niat kita memang betul-betul tujuan kita adalah untuk bisa mendapatkan pahala, ya, untuk bisa mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan. Sebab kalau niatnya memang sudah baik, insya Allah Allah akan bantu kita. Tapi kalau niatnya sudah tidak baik, maka biasanya Allah tidak akan bantu kita ya akhi. Bahkan terkadang ya karena niat yang baik, tujuan yang tidak baik, tujuan yang haram, menjadikan kita membelinya pun kita mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita membeli BlackBerry, tujuan kita adalah, niat kita adalah untuk mendapatkan ilmu, untuk bisa menyebarkan ilmu. Insya Allah dengan niat yang baik itu kita membeli BlackBerry saja ataupun ya yang sejenis dengan ini misalnya, maka itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, membeli alat-alat teknologi seperti ini, niatkanlah, yaitu ikhlas mengharapkan pahala dan mengharapkan kebaikan-kebaikan. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua, yaitu kita berusaha untuk mencari teman-teman yang saleh, memasukkan member-member yang kita ketahui mereka orang-orang yang saleh, yang bisa membantu kita untuk mendulang pahala yang besar. Betapa nikmatnya teman-teman yang saleh. Terkadang dikala kita lupa, kita mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan syariat, mereka mengingatkan kita. Kiat yang kedua yaitu kita berusaha untuk mencari teman-teman yang saleh, yang akan menjadi member-member kita, ya. Yang dengan teman soleh itu insya Allah membantu kita. Yang pertama, kita bisa mendulang pahala dengan berbagi ilmu dengan mereka. Yang kedua, ketika kita melakukan kesalahan, kita akan diluruskan oleh mereka. Sungguh ya akhi, betapa nikmatnya teman-teman yang soleh. Ima kita memberikan manfaat kepada mereka atau mereka memberikan faidah kepada kita, sehingga kita saling berbagi faidah, saling berbagi ilmu. Nah ini ya sebuah kiat yang sangat baik sekali. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan mathalul jalisis salih, perumpamaan teman yang saleh, kahamili miskin, seperti penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi, kalau engkau tidak mendapatkan minyak wanginya, engkau akan mendapatkan harumnya. Masya Allah. Maka dengan kita mempunyai teman-teman yang saleh, member-member yang saleh, ya kita bisa berbagi kebaikan. Ini kiat yang kedua, ya, agar kita bisa mendulang pahala yang besar dari alat-alat teknologi yang dan media-media yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini. Kiat yang ketiga ya akhi azani Allah wa iyyakum, yaitu kita hendaknya membagi waktu kita. Jangan semua waktu kita untuk ya hal-hal seperti ini. Terkadang ada seorang istri karena sibuk misalnya untuk mengurus grup yang banyak, akhirnya dia pun melalaikan tugasnya sebagai seorang istri. Jelas ini malah menipu. Bahkan ini bisa menjadi talbis iblis. Ya. Ketika suami datang, kemudian ia sedang main BlackBerry, kemudian ia tidak pedulikan suaminya.
Bahkan mungkin ya di antara wanita ada yang beralasan saya sedang men-share ilmu, padahal melayani suami lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada waktu itu kita harus berusaha untuk memanage waktu kita. Jangan sampai kita tertipu dengan alat-alat seperti ini. Ingat, waktu-waktu kita itu ya, waktu-waktu kita itu sangat berharga sekali. Memang kita berusaha untuk setiap detik-detiknya, menit-menitnya kita bisa mendulang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang betul kita bisa mendapatkan pahala yang besar dari alat-alat seperti ini. Tapi ketika kita tidak bisa mengontrol diri, ketika kita malah dijadikan tertipu oleh perkara seperti ini ya akhi, maka ini ya berarti kita telah terperangkap di dalam talbis iblis, jaring-jaring iblis yang tentunya itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya kiat-kiat untuk mendulang pahala melalui media-media berupa ya HP dan yang lainnya, agar kita tentunya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan faidah kepada kita yang besar, dan kita cukupi sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.